Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas saham yang akan ada aksi korporasi ya. Jadi sahamnya ini mirip saham yang saya bahas di beberapa bulan kemarin ya, kalau salah sahamnya Keju. Dan sahamnya ini yang akan saya bahas ini memiliki aksi korporasi yang hampir sama dengan saham Keju ya. Nah, sahamnya apa? Mungkin kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi saham yang memiliki aksi korporasi yang sama dengan Keju adalah saham MFIN ya, atau Mandala Finance. Jadi Mandala Finance ini akan membagikan saham bonus, di mana saham bonusnya ini senilai 116 miliar ya. Ini pada tanggal 22 Mei 2025 ya. Sementara itu kalau kita lihat pembagian dari rasio untuk saham bonusnya adalah 1000 banding 867 ya. Jadi kalau kita ngomongin secara rasio, ini rasionya cukup besar. Jadi kita punya 1000 anggap aja kita punya 1000 lot ya, 1000 lot MFIN itu kita dapat 867 lot saham MFIN juga. Nah, saham bonus ini berasal dari kapitalisasi berasal dari kapitalisasi tambahan modal atau agio saham ya. Ini sebesar dengan total jumlahnya adalah 2,32 miliar lembar. Nah, kalau kita lihat jadwalnya ya, jadwal untuk saham bonusnya ini diawali oleh RUPS ya, RUPS terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat tanggal 17 April ya, 17 April tahun 2025, di mana di sini kemungkinan juga akan diresmikan terkait dengan laba bersihnya ya, laba bersihnya MFIN. Kira-kira di tahun 2025 ini mau ada bagi dividen atau apa enggak. Terus saya baca mata rantai acaranya ini termasuk juga pengangkatan direktur ya. Kalau salah direkturnya kemarin itu mengundurkan diri karena memang wajar MFIN ini habis diakuisisi oleh MUFG ya. Itu hampir 90% sahamnya dikuasai oleh MUFG ya, baik langsung maupun secara tidak langsung. Dan MFIN ini kalau teman-teman pantau juga ya di rantai acara RUPS-nya, dia ini mau menjaminkan 50% aset bersihnya. Kenapa ini dijaminkan? Kalau saya baca-baca ini untuk MFIN ini usahanya kan di bidang finance ya, jadi dia butuh modal. Nah, modalnya ini dia dapatkan lewat menjaminkan 50% asetnya ke lembaga keuangan seperti itu. Makanya mereka RUPS ini untuk menyetujui ini. Nah, di samping itu juga mungkin teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan tertarik ya untuk ambil saham bonusnya, itu adalah tanggal-tanggal kumnya ya. Tanggal kumnya adalah tanggal 28 April. Tanggal 28 April ini untuk pasar reguler. Jadi kalau misalnya pengen dapat saham bonus harus beli di tanggal ini ya. Dan ex-date-nya adalah tanggal 29 April tahun 2025. Jadi akhir bulan ini. Dan pembagian saham bonusnya adalah tanggal 22 Mei ya, sesuai dengan yang ada berita tadi. Dan ini adalah pergerakan dari saham MFIN ya, saham MFIN. Jadi saham MFIN ini sempat memberikan saham bonus teman-teman. Sempat memberikan saham bonus, di mana sebelum dia memberikan saham bonus, sahamnya turun dulu. Sahamnya turun dulu 35%. Habis itu, ketika dia membagikan saham bonus, ketika ex-date saham bonus, sahamnya ini naik ya, 96%. Habis itu, dia kena suspend, seingat saya. Baru ketika suspendnya dibuka, dia sempat ke 4.000-an. Jadi, MFIN ini sempat membagikan saham bonus juga, dan sahamnya sempat naik juga 96%.
Dan ini adalah kejadiannya ya pada waktu itu. Ex-date-nya itu di tanggal 23 Oktober ya. Jadi ini kan teman-teman bisa baca, ini kan ketika bulan Oktober, ketika tanggal 23 ya, ketika tanggal 23 ex-date dia terbang. Dan waktu itu pembagian saham bonusnya adalah 10.000 banding 102 ya. Jadi pembagian bonusnya sangat kecil. Dan kalau kita lihat dari komponen shareholder-nya ya, ini komposisi masyarakatnya itu sangat-sangat kecil ya. Bahkan ada kemungkinan kalau misalkan si MFIN ini tidak segera memenuhi free float-nya, dia akan masuk ke papan pemantauan khusus. Dan kalau kita lihat MUFG sendiri ini memegang 89,26%, habis itu Adira Dinamika Multifinance ya atau ADMF ya. Ini dia pegang 10%. Menurut saya sih MUFG ataupun Adira ini sama aja ya, karena sama-sama punya MUFG ya. Dan kalau kita lihat number of shareholder-nya per 31 Maret itu cuma 859. Dan ini pun kalau kita lihat dari segi komposisinya, investor lokalnya yang ada di MFIN ya yang 0,74%. Ini investor individual itu cuma 0,4%. Dan asuransi ya 0,3%. Nah ini menurut saya ya sahamnya sangat-sangat tidak liquid. Saya disclaimer ya, saham-saham seperti ini tidak liquid. Cuman di sini kita akan coba mencari peluang ya di saham apapun. Dimana kalau kita lihat kan beberapa saham yang bagi saham bonus ya. Ini kan contoh keju ya. Ini keju dia megang saham bonus ketika exit sahamnya naik ya. Ini sempat naik 143% ketika exit ya. Exit dia terbang 143%. Cuman balik lagi ya, saya kasih tips kalau misalkan exit itu biasanya naik ya. Biasanya, saya tidak bisa menjamin ya bakal naik. Tapi biasanya naik. Kenapa? Karena kalau misalkan dia exit, biasanya harga sahamnya jatuh. Harga sahamnya jatuh. Jadi kalau misalkan saham bonusnya hampir ini ya, 1:1, itu biasanya harga sahamnya turun 50%. Nah, turun 50% berarti kita rugi dong 50%. Kalau misalkan di waktu itu di portofolio kita memang kita rugi 50%, tapi kan kita punya jatah saham bonus ya akan dibayar di kemudian hari. Sebenarnya nilainya sama. Cuman seperti kita ngambil dividen, biasanya kan ketika exit sahamnya kan turun ya. Sahamnya turun senilai dengan dividen, tapi kan kita akan mendapatkan dividen ketika jatuh tempo seperti itu. Nah, si MFIN atau beberapa saham yang memiliki aksi korporasi saham bonus ketika exit itu biasanya sahamnya naik. Kenapa? Karena biasanya sahamnya itu turunnya sangat dalam, langsung turun. Misalkan ketika rasionya besar, itu sahamnya itu akan turunnya itu semakin dalam. Makanya kalau kita amati ya, ketika saham-saham yang memberikan bonus rasio yang besar, itu biasanya dia ketika exit naikin sahamnya mungkin karena dia tidak ingin bahwa sahamnya ini turun misalkan 50% ya dalam sehari. Makanya dia mengcover dengan naik minimal 30% atau 50% gitu. Jadi nilai sahamnya ini jadi ketika antara KUM dan juga exit ini tidak istilahnya itu tidak terlalu jauh lah selisihnya seperti itu. Dan ini terbukti ya di contoh case saham MFIN dan juga keju ya. MFIN dan keju ketika exit sahamnya naik. Dan apakah ketika exit ada saham yang turun? Nah, ini adalah contoh yang lain ya. Jadi contoh saham Seger ya. Jadi Seger sebelum dia saham bonus ya, dia naik.
dia naik dari harga, kalau kita lihat ya dari range-nya ini di harga 480, dan dia naik ya sampai ke 600, naiknya lumayan. Dan ketika saham bonus dia turun. Kenapa turun? Karena waktu itu dia bareng dengan dividen. Bareng dengan dividen, sahamnya turun. Cuman teman-teman bisa pelajari juga, segar beberapa bulan juga sahamnya akhirnya naik juga. Seperti itu sih. Nah, mungkin ini adalah catatan ya buat teman-teman yang tertarik beli saham MFIN. Jadi, catatannya adalah yang pertama, bahwa pemberian saham bonus ini tidak memberikan nilai real ya. Nilai real dalam artian tidak memberikan nilai tambah, karena kan bukan berasal dari penambahan dari laba ditahan. Dan yang kedua, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harga sahamnya itu pasti terkoreksi sesuai dengan rasio pembagiannya. Ini disebut dengan dilusi ya, kita omongnya dilusi. Dilusinya ini sangat dalam. Jadi teman-teman kalau misalkan masih baru dalam dunia pasar modal, kalau misalkan tidak bisa menerima resikonya, saya sarankan tidak usah beli. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat dari segi kinerja, sebenarnya MFIN ini kinerjanya bagus ya. Mungkin teman bisa baca laporan keuangannya ya, di tahun 2024 kinerjanya cukup bagus. Dan dari kepemilikan publiknya ini memang kecil, makanya sahamnya tidak liquid. Bahkan tadi saya jabarkan lebih detail bahwa kepemilikan masyarakatnya atau yang retail itu cuma 0,4%. Dan pasti sahamnya tidak liquid sama sekali ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk membeli dengan jumlah yang banyak, tapi bisa dicoba untuk belajar ya. Saya di sini pengen berbagi ilmu aja, teman-teman bisa coba pelajari bahwa ketika ada aksi korporasi saham bonus, itu teman-teman bisa coba pelajari, ada hal yang menarik seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Jangan lupa subscribe ya One Stock Research, dan barangkali teman-teman yang tertarik jadi klien One Stock Research bisa chat aja ya, nomor yang ada di deskripsi pada video kali ini. Oke, sampai jumpa di next video.